Di zaman yang serba cepat ini, dengan banyaknya informasi dan tuntutan untuk mempelajari banyak hal dalam waktu singkat, seringkali rasa itu bikin kepala cepat mumet. Pernah ngerasain nggak? Apalagi buat kamu yang saat ini masih kuliah, terus harus ikut kegiatan lain lagi, misal harus ikut organisasi lah, atau mungkin harus ikut lomba sana-sini. Yang waktunya buat bisa belajar materi kuliah itu sedikit banget. Nah, kondisi seperti ini, kalau kita nggak bisa kelola dengan baik, itu tuh bisa bikin otak kita overheat, atau panas, atau rasanya itu pengen cepet nikah aja gitu. So, ini adalah beberapa tips yang aku bisa kasih ke kamu tentang gimana caranya buat bisa paham sama sesuatu lebih cepat dari biasanya. Yang pertama adalah sleep sandwich. Coba deh, kamu bayangin di suatu momen kamu itu harus presentasi di forum penting dengan pejabat yang banyak gitu. Tapi, kamu cuma punya waktu 1 hari, bahkan kurang setelah dikurang waktu scroll sosmed, untuk mempersiapkan itu semua. Nah, kalau momen ini terjadi diri kamu, kira-kira apa strategi kamu buat mengatasi hal itu? Mungkin beberapa dari kamu ada yang berusaha menjejalkan semua informasi itu dalam waktu semalam, karena saking paniknya gitu kan. Padahal, usaha ini cuma bakal bikin informasi yang masuk ke otak kamu, itu cuma sekitar 50% aja sob. Ini karena informasi yang kamu masukkan itu nggak dapat tempat di memori jangka panjang kamu, sob. Di otak aja nggak dapat tempat, apalagi di hati doi, ahai. Nah, terus kenapa sih bisa nggak dapat tempat? Itu karena informasi yang kamu serap perlu waktu dan tenaga untuk menyimpannya. Jadi, kalau kamu terlalu ngeporsir kegiatan kamu untuk menyerap semua informasi dalam waktu yang singkat, maka otak kamu bisa cepet capek dan akhirnya nggak maksimal deh dalam penyerapannya. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa peneliti merekomendasikan untuk melakukan yang namanya sleep sandwich dibandingkan dengan melakukan long study session atau sesi belajar panjang. Jadi, sleep sandwich itu aturannya seperti ini. Pertama, kamu belajar dulu nih, terus kamu selingi dengan tidur yang cukup, lalu kamu lanjut lagi buat belajarnya. Sleep sandwich ini dikatakan sebagai metode yang efektif dalam belajar yang cepat karena tidur itu bisa membantu kamu menyimpan lebih banyak informasi di sesi belajar berikutnya setelah tidur. Ketika tidur, alam bawah sadar kamu itu akan aktif dalam menyimpan semua informasi. Nah, jadi kalau kamu nggak tidur, itu tuh akan mencegah alam bawah sadar kamu untuk menyimpan semua informasi yang sudah kamu pelajarin. Belum lagi kalau kamu terlalu ngeporsir diri untuk belajar nonstop semalaman. Itu tuh bisa bikin otak kamu lelah dan mengurangi kinerjanya untuk bisa mengolah informasi dan menjadi produktif di hari berikutnya. So, jangan porsir diri kamu buat belajar nonstop semalaman ya sob. Yang kedua adalah menantang diri sendiri. Berapa dari kita mungkin pernah terkena yang namanya illusion of mastery. Jadi illusion of mastery itu adalah fenomena di mana kita ngerasa udah jago banget nih sama sesuatu yang baru aja kita tahu. Pada akhirnya ini bisa ngebuat diri kamu jadi males lagi buat belajar sob. Misal, kamu baru belajar tentang dasar-dasar main piano beberapa jam yang lalu. Terus kemudian karena kamu sebelumnya udah punya basic di musik nih, jadinya kamu cepat dalam mempelajari hal itu. Dan sesaat kemudian, kamu ngerasa kalau diri kamu itu udah master banget di main piano. Akhirnya, kamu bosan buat belajar main piano dan berhenti belajar lagi. Padahal sebenarnya, walau sesuatu itu terlihat simpel untuk dipelajari, bukan berarti kamu udah master di bidang itu sob. So, jadi gimana emang caranya untuk menghentikan diri kita biar nggak terjun ke fenomena seperti itu? Caranya adalah dengan melakukan modifikasi pada sesi belajarmu setiap hari. Anggap sekarang kamu udah paham dasar main piano yang tadi ya. Misal kamu udah tahu tentang nada di piano, do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu kan. Di hari berikutnya, coba deh kamu modifikasi cara belajarmu dengan menekan nada-nada tadi secara tidak berurutan. Misal dari do, kemudian ke sol, terus ke mi, dan seterusnya. Lalu di hari berikutnya, coba kamu mainkan nada-nada tadi pakai tangan yang berbeda. Kalau awalnya pakai tangan kanan, sekarang coba kamu pakai dengan tangan kiri. Dan selama ngelakuin itu, coba kamu usahain buat ngelakuinnya dari yang lambat, jadi makin cepat, dan makin cepat. Menantang diri seperti ini akan menjauhkan diri kamu dari rasa bosan atas kegiatan belajar yang berulang-ulang terus. Dan ini juga akan membuat kamu dapat mengatasi kelemahan yang kamu punya. Dan yang paling penting, ini akan membuat kamu menjadi lebih menghargai proses belajar kamu dan lebih rendah hati tentunya. Karena semakin banyak yang kita tahu, maka semakin sadar pula kalau masih banyak yang perlu dipelajari. Yang ketiga adalah mengunyah permen karet. Ya, siapa sangka, dengan mengunyah permen penyegar nafas ini bisa jadi sebuah taktik untuk mempercepat belajar kita. Serangkaian penelitian menemukan bahwa mengunyah permen karet memiliki banyak manfaat terhadap kemampuan kognitif.
orang yang mengunyah permen karet cenderung lebih waspada dan tidak rentan terhadap stres. Penelitian ini pertama kali muncul pada tahun 2011, di mana dalam penelitian ini, sekelompok orang diminta untuk menjawab kuis dalam lingkungan yang mengganggu. Jadi lingkungan itu dibuat ribut, rame, dan dibuat sebagai tempat yang sangat mencemaskan gitu, dan dapat menurunkan produktivitas mereka. Tetapi, bahkan di lingkungan yang mengganggu itu, orang yang mengunyah permen karet tetap lebih fokus dan menghasilkan lebih sedikit hormon terkait stres. Dengan kata lain, mengunyah permen karet membantu mereka tetap tenang dan membantu mereka berkonsentrasi. Dan masih banyak lagi penelitian-penelitian yang bilang kalau mengunyah permen karet ini bisa bermanfaat buat fokus kita. Jadi, kalau kamu mau fokus belajar, jangan lupa mengunyah permen karet ya. Tapi jangan sering-sering juga, nanti gigimu bisa ompong. Yang keempat adalah minum air. Tahu nggak sih, kalau minum air itu bisa meningkatkan kemampuan otak kamu. Pada tahun 2012, sebuah penelitian menemukan bahwa siswa yang rajin minum air selama ujian memiliki performa 10% lebih baik. Beberapa teguk air tidak hanya mempengaruhi keterampilan kamu dalam menjawab ujian, tetapi itu juga membantu kamu dalam menyimpan ingatan yang baru dan memecahkan masalah yang lebih rumit. Yang kelima adalah menggunakan banyak media belajar. Jadi, kalau kamu belajar nih, coba deh kamu itu gunain banyak media belajar. Mungkin bisa pakai flashcard, dengerin video pembelajaran, diskusi bareng temen, atau bahkan dengan caraku waktu masih SD nih, ngomongin sekeras mungkin hal yang baru kamu pelajarin, dan itu dilakukan berulang-ulang. Kata peneliti, dengan menggabungkan semua media belajar, kita sudah mengaktifkan bagian baru dari otak kita. Lalu, kita juga menyimpan lebih banyak data sensori dan kamu juga bakal mulai memahami sebuah konsep dari banyak perspektif. Jadi, jangan cuma belajar pakai cara tradisional kayak misal cuma baca doang, karena di zaman kita, itu tuh udah banyak banget perubahan yang bisa membantu kita untuk belajar banyak hal. Yang keenam adalah belajar secara bertahap. Aku coba tanya kamu deh, apa yang terjadi kalau kamu baca sekian banyak materi dalam satu waktu? Seberapa banyak dari kamu yang benar-benar ingat sama apa yang kamu pelajarin? Mungkin jauh lebih sedikit daripada yang kamu harapkan. Hal ini karena memang otak manusia itu nggak dirancang untuk menyimpan satu hal dalam volume yang besar di satu waktu. Karena dalam waktu yang bersamaan itu, otak kita juga menerima banyak sensori. Misal kita mendengar ribuan suara, ribuan bentuk, dan lain sebagainya. Apalagi informasi-informasi penting tersebut, itu tuh disimpannya di memori jangka panjang kita. Sedangkan memori jangka panjang kita itu ngeprosesnya lambat banget. Jadi perlu waktu buat informasi itu masuk ke memori jangka panjang kita, sob. Makanya, kenapa belajar secara bertahap itu adalah satu tips yang efisien buat bikin kamu cepat paham dengan apa yang kamu pelajarin. Jadi, ketimbang harus baca semua materi dalam sehari, mending kamu coba deh, mulai baca satu materi aja nih setiap hari. Dan ini dilakukan dengan disiplin ya. Well, itu tadi adalah 6 cara yang bisa kamu lakuin buat bisa cepat paham sama apa yang kamu pelajarin. Dan ingat, itu semua perlu praktik dan dedikasi ya, biar bisa berpengaruh di diri kamu. Buat kamu yang suka konten-konten kayak gini, jangan lupa buat like, komen, dan share ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam ngecas otak.